Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadid Hasyam Muhammad. Izinkan saya untuk melaporkan progres dari saya. Mohon maaf karena sebelumnya ada sedikit kesalahan teknis. Ya, yang pertama di sini saya mengingatkan kembali terkait judul saya, yaitu perancangan pengambilan keputusan sistem informasi safety culture maturity model menggunakan web dengan extreme learning machine. Ada mitra kerja perusahaan tambang Bukit Asam. Ya, kenapa saya mengambil TA ini? Salah satunya adalah dikarenakan memang SCMM sendiri merupakan salah satu metode yang jarang saat ini saya temui, hanya ada di UNER dan UNS bahkan D3-nya yang melaksanakan hingga dengan UI. Kenapa saya melaksanakan saya ingin mengukur SCM sendiri? Karena di perusahaan mitra, di sini saya sebut sebagai perusahaan mitra kerja PTBA itu sedang mengalami transisi, yaitu dari peraturan yang lama menuju ke peraturan yang baru, dimana pada tahun 2019 kemarin ke Dirjen Minerba 185 baru saja keluar, dan disitu disebutkan bahwa salah satu kewajiban adalah melaksanakan SMK 3, kewajiban dari perusahaan dan mitra-mitranya. Dan disitu dijelaskan pula pada tinjauan awal itu adalah salah satu bentuk lain dari SCMM. Disitu dijelaskan bahwa ada 5 tingkatan sesuai dengan framework SCMM yang saat ini saya tahu. 5 tingkatan dengan setiap indikator yang sudah disesuaikan oleh pemerintah Indonesia sendiri tentunya. Namun ketika kemarin adanya lokakarya atau bisa disebut sharing knowledge dari pihak kementerian datang ke PTBA dan perusahaan mitra juga datang, perusahaan mitra, disitu dijelaskan bahwa memang belum ada paten atau keharusan metode seperti apa yang digunakan. Namun di sini saya menawarkan sebuah kontribusi lebih, apakah saya diperbolehkan untuk mengukur SCMM di perusahaan mitra seperti itu. Oke, selain terkait peraturan, di sini tentunya juga kebutuhan dari mitra kerja sendiri, di mana mereka selalu dikejar oleh target produksi, sehingga tidak sempat alasan dari pihak manajemen tentunya tidak sempat untuk melaksanakan pengukuran atau survei terkait keselamatan itu sendiri. Oleh sebab itu saya di sini ingin mencetuskan sebuah jalan keluar, yaitu melalui sebuah website yang nantinya bisa membantu manage hasil dari survei itu dengan rekomendasi yang tentunya sudah disesuaikan dengan standar dari OGP. Dan agar lebih mudah lagi, saya menggunakan sebuah algoritma extreme learning machine yang bisa memudahkan dalam hal pengklasifikasian dari input, yang bisa kita anggap di sini adalah input itu hasil dari SCMM atau pengukuran itu, yang nantinya bisa mengeluarkan template atau output berupa ya seperti itu. Lalu terkait rumusan masalah, di sini saya ambil dua, yaitu SCMM. Pengukuran SCMM sendiri saya jadikan sebuah dua poin, di mana ada perbandingan pengukuran itu sendiri dari pengukuran pertama menuju ke pengukuran website yang nantinya bisa ditampilkan secara real di website itu sendiri. Lalu yang kedua adalah bagaimana keakuratan extreme learning machine dalam mengukur rekomendasi yang nantinya bisa tampil seperti itu. Nah, untuk tujuan sendiri, yang pertama saya mengambil sebuah tools. Di sini memang saya ingin membuat sebuah website yang nantinya bisa digunakan untuk seterusnya seperti itu. Lalu yang kedua, membantu pemenuhan peraturan seperti yang saya sebutkan di awal, adanya Dirjen Minerba 185. Lalu yang terakhir adalah pemberian rekomendasi agar bisa meningkatkan tingkat budaya pematangan itu sendiri. Lalu selanjutnya adalah pemberian manfaat, memberikan rekomendasi tentunya yang pertama. Lalu yang kedua, mempermudah memberi gambaran, karena dengan adanya website ini sampel yang diambil bisa sebanyak-banyaknya. Lalu yang terakhir, pemenuhan peraturan perundang-undangan juga. Batasan masalah di sini saya bagi jadi 3, yaitu pengukuran SCMM itu sendiri, baik yang pertama maupun yang menggunakan website, lalu perancangan website itu sendiri, dan yang terakhir adalah
perbandingan pengukuran dari SCMM pertama dengan SCMM website serta keakuran rekomendasi menggunakan ELM tadi. Ya, tinjauan pustaka di sini saya ambil pembukanya menggunakan Hudson dan Fleming. Di sini adalah sebuah framework untuk mengukur kematangan budaya. Di sini ya, Fleming sendiri dia menggunakan 3 syaratnya, yaitu hanya perusahaan dengan SMK 3 yang sudah mempunyai SMK 3 bisa melaksanakan pengukuran SMM itu sendiri. Lalu yang kedua, kecelakaan hanya terjadi karena faktor manusia, bukan diakibatkan oleh kesalahan sistem maupun engineering. Dalam hal ini perusahaan siap secara teknis, yaitu punya modal dan punya human resource maupun resource yang lain yang mumpuni. Di sini ada 10 indikator dari Fleming itu sendiri. Lalu di sini model Hudson terbagi jadi 5 tingkatan. Dia mengambil dari tipografi Westrom yang hanya 3, pathologikal, birokratif, dan generatif. Dia mengembangkannya menjadi 5 tingkatan. Nah, sedangkan untuk elemennya sendiri di sini ada konkret dan abstrak. Konkret lebih ke elemen yang bisa dihitung atau kuantitatif, dan abstrak adalah elemen yang kebalikannya atau kualitatif. Lalu selanjutnya di sini saya menggunakan kuesioner Vilho. Kenapa? Dia bisa mengembangkan kuesioner dari framework dari Hudson yang tanpa perlu sebuah syarat dalam melaksanakan SMM-nya, yang menurut saya sudah cukup bisa dilaksanakan untuk di perusahaan mitra ini terutama. Di sini dia meringkas dari beberapa elemen yang sebelumnya oleh Hudson menjadi 5 elemen. 5 elemen saja. Di sini saya tampilkan contoh dari kuesioner yang sudah berserta frameworknya atau legal hingga sustainable oleh Vilho. Ya, extreme learning machine. Ketika berbicara extreme learning machine, ini lebih menyangkut kepada bagaimana saraf kita bekerja. Ketika kita diberi input, kita reseptor kita menerima rangsangan tadi masuk ke otak, di otak diolah sedemikian rupa, lalu kembali keluar melalui sebuah gerak atau motorik. Nah, di sini extreme learning machine kurang lebih kerjanya seperti itu. Ya, algoritma ELM di sini kurang lebih secara singkat proses training dan tes ELM-nya. Lalu confusion matrix di sini saya gunakan untuk perhitungan keakuratan dari ELM itu sendiri. Bagaimana data yang seharusnya positif diterjemahkan menjadi positifkah, maka dia bernilai yang true positif atau yang sebaliknya. Sini OGP tools yang saya gambarkan. Bagaimana nanti rekomendasi bisa disesuaikan dengan tingkatan budaya pada perusahaan itu sendiri. Ini alur penelitian saya, mulai saya observasi ketika magang kemarin, lalu menetapkan tujuan dan rumusan masalah. Ya, di sini studi lapangan hingga di sini saya mengambil data 2 kali, yaitu data yang pertama terkait pengukuran SMM itu sendiri, lalu yang data kedua adalah SMM yang melalui web. SMM yang melalui web sendiri di sini saya breakdown menjadi data terkait keakuratan rekomendasi dengan data perbandingan SMM itu web itu sendiri dengan SMM sebelumnya. Ya, alur penelitiannya yaitu pembuatan rekomendasi. Di sini saya sesuaikan dengan OGP yang sebelumnya saya sebutkan. Nanti saya jelaskan di akhir. Pengambilan data 2 yaitu mengukur keakuratan ELM dengan confusion matrix, ukuran SMM dengan kuesioner website. Ya, ini progres saya yang pertama terkait pengukuran SMM yang sudah saya laksanakan. Di sini ada yang berdasarkan dari karyawan, manajemen, dan observasi. Karyawan di sini saya dapatkan melalui 77 sampel yang saya dapatkan dari populasi dengan perhitungan Slovin. Sedangkan manajemen saya dapatkan melalui wawancara dengan PJO, lalu saya isikan secara langsung pada tabelnya, dan yang terakhir adalah observasi, saya pengamatan langsung di lapangan. Dan yang terakhir ini progres dari rekomendasi yang sudah saya tentukan sebelumnya, yang sudah saya gambarkan pada OGP. Di sini bisa terlihat bagaimana
dari setiap rekomendasi itu bisa disesuaikan pada tingkatannya. Ya, ini range untuk ILM nya. Mungkin sekian dari saya, apabila ada salahnya mohon maaf.